Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 9 November 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Maya F. Raket. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer
have chosen me. Love has called my name, and I've been born again into a family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You say I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of God. Oh, I am your child. You have spoken over me. Fear has no hold on me. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Dia telah membebaskan kita dari ketakutan. Segala sesuatu yang kita alami, kita bisa dengan Tuhan. In the name of Jesus, I'm no longer a slave to fear. I'm surrounded by the name of Jesus. Your blood protects me. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Say I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. One more time we say, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. Oh, I am a child of God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya.
menyembah Tuhan. Sekali lagi katakan amin, haleluya. Boleh tos kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Masih siap untuk melompat bagi Tuhan? Come on. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Woo! Mari katakan bersama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umat. Katakan sekali, come on. Berkuasa, yes, di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Siapa lompat bagi Tuhan, come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Katakan sekali lagi jemaat GBWOW. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Yuk katakan sekali, come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan sekali, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yo jemaat GBWOW saja katakan, betapa hebat. Come on. Sambil tepuk tangan ya, come on. Si betapa hebat. Sekali lagi gak sih jemaat GBWOW? Katakan sekali lagi yuk, jemaat GBWOW saya katakan. Sing, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Come on, hey. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya
kuasa Tuhan dicurahkan buat setiap kita, amin. Saudara yang percaya boleh suarakan amin. Mari sama-sama tepuk tangan dan kepala buat Tuhan kita, go. Namamu berkuasa atas setiap kami pagi ini. Kau yang percaya sama-sama kita katakan, namanya Tuhan benar yang terkatakan, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal. Katakan gunung batuku. Kau yang percaya sama-sama nyatakan, hey. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Sama-sama ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, go. Engkau yang berkuasa buat setiap kami Tuhan. Yang sudah percaya sama-sama katakan, namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batuku. Mari sama-sama say, Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Pagi hari ini kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa, amin. Kuasanya sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Saudara yang percaya suarakan, mari sama-sama dengan iman kita mengatakan, nama di atas segala nama, yes. Nama yang telah membebaskan. Dengan iman kami katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, segala raja. Mari sama-sama nyatakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi surga, termasyhur perkasa selamanya. Sama-sama nyatakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa. Mari sambil melambaikan tanganmu katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa namanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa dalam nama. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Kau curahkan buat setiap kami pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita sambil sorak-sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ingat saat indah bersama Tuhan. Ingat waktu Tuhan bantu kami, waktu Tuhan tolong kami di masa
sulit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu ada. Masa sulit, masa suka duka juga Kau selalu ada Tuhan Yesus. Biar momen-momen penting bersamamu Tuhan Yesus bisa kami ingat kembali Tuhan Yesus. Biarkan kami mempunyai rasa hati yang bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Mari jemaat GBO menyanyikan bersama. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Mohon jemaat GBO sekali bersama. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Katakan saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, ingat saat indah bersamamu. Oh, katakan sekali lagi. Saat terindah dalam hadirat-Mu, sing rasakan kasih dan anugerah-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu,
bawa saja katakan. Saat indah menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, oh itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya Tuhan, Kau dalam hidupku. Ku ingin Kau lebih lagi Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu, Yesus. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib Tuhan, untuk menyembuhkanku, menyembuhkan keluargaku Tuhan. Bawa sumber pengharapan buat setiap kami Tuhan. Oh dahsyat luar biasa Yesus, dahsyat dan ajaib Tuhan. Aku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan sekali lagi, come on. Bawaku
selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Oh, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kau memang betul-betul yang terindah dalam hidup kami Bapa. Apapun badai hidup di luar sana Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu pada hamba-Mu ini Tuhan boleh membuka isi hati-Mu, pikiran-Mu Tuhan. Supaya kami setelah dari sini kami boleh berbeda Tuhan. Segala beban kami, keterikatan kami boleh tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan itu semua. Tuhan ingin kami berimajinasi atas janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah kata-kata dan firman yang di-share pagi hari ini begitu mudah sehingga boleh berkuasa dan berbicara pada setiap kami. Segala sesuatu yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami ikat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hati yang mendengar jemaat di GBI Wow maupun di YouTube nanti punya tanah yang gembur untuk ditaburi benih-benih yang tidak fana ini Tuhan. Sehingga boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Sehingga orang boleh merasakan manisnya buah roh kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Para singers, para musician. Saya Maya von Raket, kalau mungkin ada yang belum tahu saya juga pengerja dari GBI Wow. Terima kasih Pak Iwan, Ibu Yola sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani. Pagi hari ini saya diberi tugas untuk sharing tentang satu judul yang mungkin banyak di gereja lain tidak terlalu dibahas gitu ya, yaitu the power of imagination ya. Karena orang suka salah membedakan antara imajinasi dengan fantasi. Bapak Ibu tahu nggak bedanya imajinasi sama fantasi? Nah, baik kita lihat ya. Imajinasi adalah kemampuan untuk melihat dengan pikiran apa yang tidak
bisa kita lihat dengan mata, dan pada saat kita bisa mengimajinasikan itu seperti dinamit atau dinamo dalam hidup kita yang membuat seseorang bisa mempunyai dan mencapai visi. Ini adalah translate duniawi. Sama enggak dengan Alkitabiah? Bahwa apa kata firman Tuhan? Kita hidup dari iman, bukan yang kita lihat. Karena kalau kita mengimajinasikan ketakutan kita, apa yang kita lihat sehari-hari, itu akan lain jadinya. Ya, itu imajinasi, kekuatan imajinasi. Kadang orang suka bilang begini, iya tapi kan fantasi sama aja, Mai. Bukan. Fantasi itu beda lagi. Fantasi itu adalah khayalan. Ini translate ya, silahkan di search sendiri sama Mas Google. Lamunan, gagasan yang kadang aneh ya, atau keyakinan yang salah yang dipegang meskipun tidak ada bukti yang benar. Bapak Ibu pernah ke dunia fantasi? Pasti sedikit nih yang belum pernah ke dunia fantasi ya. Di situ kan terlihat bedanya. Yang namanya fantasi itu ada apa lambangnya mereka? Monyet yang bisa ngomong ya kan, bekantan dan lain sebagainya. Itu fantasi. Dan dunia di dunia ini banyak sekali orang yang fantasinya udah kemana-mana. Why? Karena kita punya otak itu kalau tidak dikendalikan jadi fantasi yang tidak benar. Ya. Nah, judul ini betul-betul sesuai nih dengan saya, di mana saya itu dilahirkan dari orang tua yang dua-duanya adalah seniman. Nah, Ibu Bapak tahu kan? Seniman itu kalau salah bilang lu fantasi aja, ngayal aja lu. Tapi yang namanya ibu bapak saya memang dua-duanya itu seniman, pasti kuat di dalam imajinasi kreatif ya. Jadi itu almarhum bapak saya sama ibu saya, yang satu pelukis sudah meninggal, ibu saya penyanyi seriosa ya. Jadi mereka berdua itu hari-hari saya tuh nggak pernah ngalamin yang namanya dari kecil bapak saya ngantor, ibu saya ngantor. Enggak Bapak Ibu. Jadi hari-hari itu bapak saya di rumah, masuk sanggarnya dia, ibu saya entah dia latihan, entah dia ngajar, les vokal karena dia punya sekolah vokasi ya di rumah, les lah zaman dulu namanya. Nah, jadi mereka berdua itu saya lihat luar biasa imajinasinya. Kenapa? Karena mereka sepakat dalam banyak hal ya. Jadi imajinasi dari saya punya orang tua, yang satu pelukis, dia akan menuangkan di dalam sketsanya dia. Jadi kalau dia lihat sesuatu, dia akan membuat sketsa ya. Jadi ini ibu bapak direnungkan ya. Relate kepada kehidupan kita. Kita mensketsa, lalu bapak saya akan kalau misalnya dia pulang, dia mulai melukis gitu ya, dari sketsa itu. Kadang sketsa itu dibuat dari masa lalu dia pada zaman perang ya, lalu dia implementasikan ke dalam lukisan yang sekarang gitu. Nah, ibu saya juga begitu, kalau dia menyanyi maka dia akan tanya dulu. Nah, di sini banyak penyanyi nih ya, ada juga yang suka ngarang lagu nih kayak Natali, siapa lagi yang suka ngarang lagu, pasti dia akan mengimajinasikan dulu. Kalau itu lagu pujian penyembahan, pasti itu mengimajinasikan firman Tuhan ya di dalam hidupnya dia, penyembahannya. Demikian juga dengan manusia yang hidup atau bekerja di sekuler ya. Orang yang menulis lagu kan juga begitu, dia harus mengimajinasikan, makanya ditanya dulu liriknya seperti apa. Kita sebagai manusia yang sudah hidup baru, lirik lagu itu penting. Ya, jangan asal nyanyi, karena pada saat kita menyanyi, mengimajinasikan itu, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahaya enggak ibu bapak? Sampaikan itu ke anak-anak ya. Kenapa? Karena kita punya 5 senses, 5 indera kita, satu-satunya yang tidak bisa kita larang apa? Kuping. Coba ibu masuk mall, bapak masuk mall, dengar lagu bisa nggak bilang, gua nggak mau dengar lagu, nggak bisa kan? Nah,
Itu musik itu paling cepat. Makanya banyak zaman sekarang yang masukkan mantra lewat musik. Hati-hati. Ajarkan itu kepada anak cucu, ponakan kita, ya, kakak adik kita. Oke. Saya mau memberi beberapa ilustrasi dari lukisan bapak saya. Karena kita di sini banyak parents ya. Mana yang jadi parents, oma opa bisa angkat tangan? Nah, Pak Iwan kayaknya bentar lagi ngomong cucu ya Pak. Nah, ini bapak saya yang namanya seniman zaman dulu. Nggak seperti sekarang Bapak Ibu ya. Kalau sekarang banyak seniman instan, viral, jeder langsung jadi seniman. Wah dia jadiin. Zaman dulu enggak. Senimannya diprosesnya luar biasa. Bakatnya diuji, pemikirannya. Jadi mereka itu nggak punya gaji Bapak Ibu ya. Sama seperti hamba Tuhan ya Pak Iwan, nggak punya gaji. Jadi dia itu menghibur ibu saya pada saat sulit. Dia saking cintanya sama ibu saya. Nama ibu saya Rose ya, dipanggilnya Rose. Aku belum bisa kasih kamu istana, tapi aku lukiskan. Itu imajinasi dia bukan? Ya kan? Jadi dia kasihlah istana impian ini buat ibu saya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada sedikit nih gambar, itu ibu bapak saya lagi jalan. Jadi dia mengimajinasikan bahwa my mom and my dad itu jalan di situ ya. Nah suatu saat lagi-lagi nggak ada uang Bapak Ibu. Jadi harus dijual, nangislah ibu saya ya. Jadi dia bilang ini Rose nggak apa-apa nanti saya lukisin lagi. Walaupun itu tidak pernah terjadi, dia tidak lukiskan lagi. Tapi yang dia berikan sampai sekarang adalah walaupun tidak terlalu berlebihan, tapi dia selalu bilang, lukisan saya adalah pensiun buat kamu. Itu apa? Janji Tuhan yang dia percaya dia diberkati. Amin, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya buat saya dia imajinasikan juga. Saya baru realize setelah saya besar Bapak Ibu. Boleh next? Nah ini dia. Si Maya yang sebelah kiri judulnya Zaman Emas. Yang sebelah kanan Gerak Baru setelah saya umur 17 tahun. Ini 3 tahun sebelum bapak saya pulang. Lalu yang saya perhatikan 2 hal. Satu, dia mengimajinasikan buat saya golden years. Bapak Ibu selalu imajinasikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan buat anak-anak, mantu, cucu, cicit, ya ponakan, imajinasikan janji Tuhan. Dan saya merasakan ya setelah bapak saya pulang, puji Tuhan dengan ombak naik turun bersama suami, bersama anak-anak. Tapi haleluya saya tidak pernah kekurangan kemuliaan bagi Tuhan. Ya karena Tuhan itu sudah janji Bapak Ibu buat kita semua ya. Ingat Ulangan 28 karena saya selalu diingatkan sama Tuhan ya. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua lucunya lagi ternyata teman saya yang bilang, Mai kayaknya lu sering banget ya digambar sama bapak kok pakai mahkota. Saya juga baru lihat. Luar biasa ya. Jadi itu saya kiri pakai mahkota. Yang saya tuh yang itu Bapak Ibu yang pakai baju garis-garis. Itu juga pakai mahkota. Jadi artinya imajinasi dari orang tua kita hanya apa? Amin. Makanya sebagai ibu, bapak, oma, opa bilang sama diri sendiri, mulut saya berkuasa. Hati-hati atas apa yang kita ngomong ya. Oke. Ini soal imajinasi pelukis. Nah, bagaimana kita memotret diri itu juga penting Bapak Ibu. Karena kalau kita ingat di Mazmur 139 ya, itu saya sama ibu saya senang sekali ketemu lagi foto itu. Mazmur 139 bilang apa? Kita dirajut di kandungan ibu kita ya. Itu dahsyat, itu ajaib, penuh harapan. Itu adalah imajinasi Tuhan sebelum membentuk kita lalu kita dititipkan di kandungan ibu bapak kita. Amin. Ya, jadi di masa-masa sulit kita ingat selalu itu ibu bapak. Ya, jangan lihat IG berita karena kita akan tenggelam. Bukan yang nggak boleh tahu berita.
Kenapa warisan masa lalu itu penting? Karena kalau tidak kita akan curiga sama Tuhan. Minggu lalu Bu Ola udah ngomong, curiga. Gue begini gara-gara Tuhan kali, gara-gara gue begini kali, gara-gara gue begitu. Jangan curiga sama Tuhan. Bilang sama diri sendiri, my God is very good all the time. Amin. Katakan itu. Karena kita perlu itu. Dan kita perlu mempertontonkan itu sama orang sekeliling kita. Ya, bukannya tidak ada kesulitan. Kita perlu warisan masa lalu itu kita evaluasi. Apakah itu mengikat kita dan membuat kita tidak bisa mengimajinasikan atau godly imagination terhadap hidup kita? Itu bahaya. Itu yang harus di-delete, ya. Banyak sekali orang yang terikat dengan masa lalunya. Kedua, makanya harus lahir baru. Kalau tidak lahir baru, maka Roh Tuhan ya belum diaktifasikan di dalam diri kita. Padahal Tuhan menunggu itu. You need to activate the spirit in you, God's spirit. Ya. Sehingga kita boleh dengan otoritas dan kuasa kita mengakses firman dan janji Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Berikutnya, kalau kita sudah lahir baru, kita baru ngerti. Oh, gue ini punya paspor baru, paspor kerajaan surga. Ya, yaitu I am a child of God. Tadi kita udah nyanyiin kan? I am a child of God. Kita kalahkan semua ketakutan, kesedihan kita. Karena kalau kita lihat di luar kita, bumi ini, dunia ini enggak baik-baik saja. Ya kan, mau ngomong alam, mau ngomong ekonomi, mau ngomong apa, you name it. Enggak baik-baik saja. Tapi dengan janji we are a child of God, kita bisa yakin. Yang penting dengan iman, apa yang kita katakan, jangan kayak iklan, tahu nggak zaman dulu iklan celana Levi's? Kudanya tarik ke kiri, tarik ke kanan, akhirnya gerak nggak? Enggak. Ya. Saya ngomong jadul banget, jangan-jangan gak ada, yang muda udah nggak tahu nih iklan Levi's. Tadinya udah kasih ke Ariel, lupa ya Ariel ya, gitu. Jadi tarik-tarikan, akhirnya diem, imannya berhenti, nol deh, ya kan? Nah, lalu setelah itu semua selesai dengan urusan masa lalu kita, baru kita bisa berimajinasi. Kalau kita tidak mengasup imajinasi kita dengan kebenaran, dengan hal positif, maka kira-kira yang keluar apa? Kita kan kayak proyektor. Coba ini kan karena multimedia masang PowerPoint saya, maka ke project kan? So it's very dangerous apa yang kita masukkan di pikiran, di hati. Karena itu akan memproject diri kita. Dan kalau sudah itu terjadi, iblis kira-kira effortnya gede enggak? Enggak loh. Dia cuman ya pikirin aja masa lalu kamu. Ya pikirin aja. Waktu kecil kamu diginiin kan. Nah kamu dibulikan, kamu diginiin. Enggak, kamu enggak bisa apa-apa. Itu ya, dia enggak usah ngapa-ngapain Bapak Ibu. Iblis zaman sekarang tuh kerjaannya enggak banyak. Dia cuman tinggal tiup-tiup dikit, ya jadi gitu. Ya, nah, next, ini adalah project our godly imagination. Ya, kadang kita gemetar, kadang kita, aduh gimana ya Tuhan, gimana ya besok, gimana ya bulan depan, gimana ya anak saya, gimana ya masalah keluarga saya, gimana cucu saya, gimana saya mau memperpanjang kontrak, saya besok udah terakhir kerja di sini, gimana ya? Tapi ingat di dalam ketakutan itu ada Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Katakan itu dengan iman di dalam diri kita. Jangan takut, karena terlalu banyak di firman Tuhan dikatakan jangan takut. Saya berdiri sini nih ngomong jangan takut. Bapak Ibu mungkin pikir, Maya ngomong gampang. No. Lu ada saksinya anak saya, ya kan? Seru, roller coasternya melebihi dunia fantasi, ya. Jadi nggak mudah, tapi itu gunanya di dalam keluarga. Kita sepakat suami, istri, anak, dan kita ngomong gitu. Ayo doa sepakat yuk,
Kadang saya sama Nata, nah doa sepakat yuk. Atau sama anak saya yang laki, doa sepakat yuk, staff yuk. Gitu. Karena kita harus sepakat akan janji Tuhan. Supaya tidak buka celah Bapak Ibu. Ya, oke. Next. Saya pernah mengajar dulu. Dan ada satu kesaksian, ini teman saya cerita ya. Ada satu anak, jadi dia itu bercanda ya, anaknya kecil gitu, masih kelas 1 kalau nggak salah. Jadi saya baru berapa minggu lalu dengar itu, saya sampai ya ampun gitu ya. Itu bahayanya, kenapa anak-anak itu kadang-kadang dia suka gini, enggak, aku nggak mau ini, aku nggak bisa gitu. Nah ini salah satu bukti ya, bahwa dia itu rupanya, dia selalu ngomong gini, mereka sekolahnya berbahasa Inggris ya. Jadi kalau disuruh apa-apa dia akan bilang gini, no miss, I cannot do that. Loh why, please do that gitu kan, please do it. Tahu dia bilang apa? I have no brain. Loh gurunya, dan itu berulang loh, dia katakan, I have no brain. Dengan kata kasarnya, she feels that she's brainless gitu. Itu kan dicari tahu ya sama gurunya. Nah gurunya manggil orang tuanya gitu. Mem, kita perlu ngomong. Ini kenapa? Anak ini kenapa ngomong gitu? Nah tapi anak ini karena masih kecil mungkin ya, dia nggak merasa burden gitu. Terus di situ gurunya tahu akarnya di mana. Karena pada saat gurunya cerita, iya dia bilang I have no brain, I cannot do it gitu ya. Lalu ibunya di depan anak ini, tahu apa yang ibunya lakukan? Iya emang miss. Shock gak? Can you imagine? Anak sekecil itu, dia sudah bisa bilang that she is brainless. Jadi itu yang kenapa banyak sekali generasi muda ya, saya baru baca nih kemarin bahwa kasus bunuh dirinya banyak. Apakah itu bukan tugas kita Bapak Ibu untuk merangkul anak-anak dan generasi muda? Karena banyak yang mereka gambar dirinya, portray themselves itu dengan sangat salah karena masa lalunya. Pertanyaannya kita, perspektif kita duniawi atau sorgawi? Seperti Yesaya 26 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Semua yang percaya kepadamu, semua yang pikirannya tertuju kepadamu, kau jagai dalam damai sejahtera sempurna. Amin. Itu artinya memang kita terus harus fokus sama Tuhan. Supaya kita tidak off track. Kita harus on track. Bukan kan, lu sok kudus banget sih hari-hari cuman baca firman, doa. No, justru karena kita perlu Tuhan di berbagai kelemahan dan masalah yang kita hadapin. Ya, jadi Amsal 4 ayat 23, kenapa dibilang jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan. 24 jam kita buka TV, buka apa? Saya di rumah masih ada koran ya gitu. Buka IG, buka TikTok, isinya berapa persen yang negatif Bapak Ibu? Lebih dari 60%. Kita akan gemetar ya. Belum lagi kayak kemarin, tante kata ponakan aku, itu 31 Atlas udah mau menuju bumi loh. Tahu masalah itu? Jadi bahwa, iya kan? Oke. Itu kalau didengar semua, tapi benar ada buktinya. Kita mau percaya siapa? Mau percaya Tuhan? Kita cuma bilang Tuhan, terserah deh mau Atlas kek, mau apa kek gitu. Tapi saya hanya pandang Tuhan, janji Tuhan seperti itu buat kami. Amin. Oke, next. Info apa yang kita fit, yang kita asup di dalam diri kita ya. Apakah kesedihan? Tentu kita kan masih manusia, masih daging. Coba ibu-ibu, bapak-bapak dicubit masih sakit gak? Masih. Karena kita masih merasakan kekhawatiran, kemarahan ya. Kebencian, kadang bersaing yang tidak sehat, itu mengerikan loh. Ini semua kalau kita tidak tangkal dengan kuasa firman yang ada di dalam kita dan kita imajinasikan. Banyak orang yang curang, zaman sekarang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu
keadaan yang tidak bisa kita hindari di sekeliling kita. Belum roh pecah belah. Udah bagus, misalnya tim ini, ada aja yang tikus ya. Udah bagus kerja yang ini, ada aja. Kenapa? Jealousy, roh pecah belah. Hati-hati. Dan itu kenapa pada saat kita berimajinasi dan kita mampu mendengar karena keintiman dengan Tuhan, mendengar visinya Tuhan. Hari-hari ini tanya, Tuhan, visi Tuhan buat saya apa? Gitu. Apakah yang saya lakukan sekarang ini udah visi Tuhan? Oh, saya udah pelayanan, belum tentu. Apa ini pelayanan yang Tuhan mau? Oh, saya udah mencapai sukses, apa ini yang Tuhan mau? Saya udah begini, udah begitu. Tanya Tuhan. Ambil waktu intim bersama dengan Tuhan, ya. Jadi mau mencapai visi pun, saya diingetan kemarin tuh lagi ngobrol sama parentsnya Ariel. Kak, lagi ngobrol ya masalah imajinasi, masalah mempergunakan waktu, apakah itu waktunya Tuhan tiap hari kita ngomong. Lalu dia ingetin, saya jadi oh iya kalau punya visi jangan sembarangan ngomong Kak. Oh gitu ya, benar, aku inget lagi, kenapa? Karena nggak semua orang seneng, nggak semua orang support. Terus kira-kira kalau visinya itu bagus sekali, ada yang jealous gak? Ada, hati-hati. Yang ingin dilakukan adalah digembosin, hati-hati. Atau visinya kayak gitu. Udah nggak bisa lah, nggak bisa, udah deh nggak usah. Ada nggak yang ngalamin gitu? Relate nggak ibu bapak? Ada kan? Udah loh mah terlalu ngayal gitu ya. Jadi hati-hati. Siapa kita di mata Tuhan itu yang mesti kita feeding. Kita udah tahu siapa identitas kita di dalam Tuhan. Kita diberkati, kita biji matanya Tuhan, kita dilindungi. Dan janji Tuhan ini harus kita rewind terus setiap hari. Kenapa? Kalau enggak kita akan ingat lagi karena walaupun kita sudah lahir baru, tapi tubuh dan jiwa kita masih harus diseret oleh roh kita yang sudah penuh kuasa di dalam kita. Amin. Jadi itu kenapa harus di rewind terus. Karena yang paling mudah untuk membuat kita percaya dan imajinasi itu lahir itu dengan terus mengulang dan kita percaya janji Tuhan. Amin. Yes. Berikutnya visinya dari Tuhan ya, baru ada setelah hubungan intim dengan Tuhan. Selalu ambil waktu ya, mau pagi, mau malam. Tuhan nggak hitung-hitungan jam, tapi quality time sama Tuhan, menyingkir seperti Tuhan Yesus. Dan setiap hari kita pimpin, minta Tuhan pimpin, itu yang harus kita, Tuhan kira-kira saya harus sekarang ketemu siapa, I'm ready untuk melayanimu, saya harus apa, walaupun kita bekerja, kita melayani, tetap tanya Tuhan, karena ini waktunya Tuhan. Lalu ada joyful, ada positif, itu kalau lingkungan kita sudah toksik, sudah tidak ada damai sejahtera, dan bahkan membuat kita sedih, nangis, coba dipertimbangkan lagi. Apakah kita harus melayani mereka atau kita detach? Karena nanti kita tidak bisa imajinasi dan tidak bisa mencapai visinya Tuhan. Oke, jadi kita harus proyeksikan visinya Tuhan. Next. Saya punya teman namanya Dr. Grace ya. Saya baru dikirimin buku oleh dia. Dia juga anak Tuhan. Apa yang saya baca itu setelah Ibu Ola memberikan tema ini, itu membuat saya makin terpesona. Beberapa slide terakhir ini saya bacakan ya, bagaimana dokter ini dia mengkonfirmasi apa yang firman Tuhan katakan ya. Dan dia bilang dia dalam merawat pasiennya dia functional medicine dokter ya. Jadi dia sering dipertanyakan sama dokter, kok kok saya disuruh doa, kok saya disuruh meditasi, kok saya disuruh mengimajinasikan. Ternyata benar. Dan dia sebagai anak Tuhan banyak ngobrol sama saya, firman Tuhan itu benar dan luar biasa. Tubuh merespons bukan hanya obat, tapi juga harapan. Ya, hidup kita penuh harapan, amin. Tuhan, janji Tuhan seperti itu.
Pasien khawatir itu non medis. Ya. Kajian neuroscience modern, seluruh proses ini berjalan melalui jalur sistem saraf dan hormonal yang nyata. Jadi dia mengintegrasikan doa, visualisasi yaitu imajinasi, terapi imajinasi ini melalui buku dia Mind, Body, and Intelligence. Karena badan kita ini pinter, jadi imajinasi ini kita tuh harus diajarkan terus gitu ya. Doa adalah afirmasi dan visualisasi, bukan hanya aktivasi mental. Jadi ini memicu aktivasi syaraf parasimpatik, pelepasan hormon oksitosin dan endorfin ya, menurunkan rasa takut, nyeri, peningkatan neuroplastisitas dan konektivitas limbik, membantu pemrosesan trauma. Bapak Ibu, siapa yang di sini masih ada trauma masa lalu? Coba kita cek kembali. Karena trauma itu kalau tidak diselesaikan, dia bisa muncul, dia bisa menimbulkan rasa sakit, dan akhirnya sekarang ini banyak bukan? Orang sakit jantung, orang kanker, orang autoimun dan lain sebagainya. Itu dicek, dokter ini mencek ini semua gitu ya. Dan penguatan sistem imun dan perbaikan pengaruhnya nyata pada tubuh. Berarti Tuhan benar bukan? Ya. Pikirkan semua yang baik, yang kudus, betul? Amin. Karena badan kita yang suffer, yang menderita. Karena itu visual positif, jadi imajiner, jadi kita mengimajinasikan, terbukti meningkatkan respons imun pasien kanker. Dia mempercepat penyembuhan luka dan menurunkan tekanan darah. Atlet pun begitu. Dia membayangkan saja pergerakan otot pada saat dia cedera itu meningkatkan kekuatan koordinasi fisik secara signifikan. Teknik ini membantu pasien nyeri kronik, memodifikasi persepsi nyeri dan mengaktifkan jalur analgesik alami tubuh. Jadi kita ibaratnya kalau kita lagi, Bapak Ibu suka alamin pekerjaan lagi tense gitu, suka nggak? Kayak frozen shoulder, ya kan? Atau yang kerja di kantor itu katanya kayaknya tegang gitu ya, apalagi kalau lihat uangnya kurang, bener ya Bu Yeni ya, tegangnya wah gitu, sampai nengok sakit, kanan kiri sakit, itu karena yang diluncurkan hormon buat kita itu yang menghancurkan badan kita. Next, pengaruh doa konsisten dan visualisasi. Bapak Ibu, ini bukan di Alkitab loh, dokter ini saya bisa kasih lihat bukunya, saya amazed banget gitu. Tekanan darahnya turun kalau dia darah tinggi, tidurnya membaik, ya kan? Kita suka kan kalau terlalu tegang, terlalu stres, kita nggak bisa tidur. Banyak orang sekarang insomnia dan harus minum obat. Tidurnya kebangun terus. Akhirnya pagi rasanya gue tidur udah lama, fatigue gitu. Itu semua dari pikiran stres. Dan muncul ketenangan dan harapan yang mempercepat pemulihan. Dan studi ini, neuromaging ini menunjukkan bahwa aktivitas secara spiritual termasuk doa dan meditasikan firman Tuhan siang dan malam, amin. Ya, memperkuat area otak yang berperan dalam pengendalian emosi dan rasa. Terhubung yang ya, jadi ini kedokteran loh. Jadi kalau memang kita itu coba kita evaluasi diri Bapak Ibu. Kalau kita tuh udah, kok gue gak bisa doa ya, kok gue gak bisa nyanyi ya. Pernah alamin itu, relate gak Bapak Ibu? Saking udah tertekannya, coba deh ambil waktu mojok sebentar ya. Atau kadang-kadang di mobil, saya sering lakukan itu di mobil ya. Pasang firman, pasang pujian. Lalu kita dengar, biarin aja, mau teriak sama Tuhan sendiri, mau nangis sendiri, biarin aja ya. Atau tunggu semua orang udah pergi lalu kita di rumah gitu ya. Itu harus kita terus ingat janji Tuhan. Berikutnya, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini yang saya katakan tadi, hati-hati dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bekerja, dengan siapa kita jalan. Karena, mari kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan
dia berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kalau kita udah lemes, udah apa, terus cari Tuhan karena dia adalah air kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Next. Doa reflektif sebelum tidur. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tuhan itu bukan hanya ingin orang yang Tuhan begini. Atau cuma dibaca aja gitu, biar cepat. Bukan itu. Refleksi hari itu, bukan refleksi kaki ya. Refleksi apa yang kita lakukan. Dan kalau kita sudah lahir baru, kita terkoneksi dengan Tuhan, kita akan rindu untuk terus bicara sama dia. Kadang kita mungkin lagi di restoran, kadang bahkan di kamar mandi, Roh Kudus bicara pada kita di dalam hati kita kan. Gitu. Jadi itu gunanya Tuhan bilang di Yohanes 4 ayat 23 dan 4. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi seperti tadi kita menyembah dalam kebenaran. Nggak usah lihat kanan kiri Bapak Ibu. Kalau saya tuh udah bodo amat. Jadi mau saya begini, pokoknya saya urusannya sama Tuhan. Ya, bagaimanapun kita, hati kita yang Tuhan lihat. Oke, next. Ini tadi dari Yohanes 19 ayat 30. Kita kenapa perlu mengingat Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai dalam bahasa Yunani artinya sudah sempurna, paid off. Ya. Lalu ia menyerahkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya sudah selesai, kita berhak hidup sozo. Ya. Sudah diselamatkan, disembuhkan, dipindahkan dari maut kepada kerajaan surga. Dan kita utuh sempurna. Itu sudah Yesus selesaikan 2000 tahun lalu di kayu salib. Tapi kita sekarang sering ngomongnya mengerti, ngomongnya percaya. Tapi kita sebetulnya dengan iman tidak percaya. Karena kita masih hidup di dunia ini. Itu kenapa kita harus mengerti bahwa kita harus mengimajinasikan janji Tuhan. Sel tubuh kita aktif memperbaiki semua itu. Jadi kita bilang Tuhan bilang saya sudah sembuh. Tuhan bilang saya sudah diberkati. Tuhan bilang saya penuh masa depan yang penuh harapan. Itu yang harus kita ulang terus Bapak Ibu. Ya. Jadi pujian pun yang kita pasang di rumah, itu pun harus mensupport kita supaya badan, jiwa kita itu betul-betul koneksi dengan Tuhan. Saya nanti akan membagikan kalau ibu bapak ada yang perlu, ada di kami, yaitu healing confession. Jadi healing confession itu betul-betul dikumpulkan apa kata Tuhan tentang kesehatan kita. Ya. Dan saya juga membawa confession untuk identitas kita di dalam Tuhan. Silahkan nanti diambil sebelum kita doa penutup. Dan prosperity. Karena ini adalah janji Tuhan buat kita. Next. Tubuh akan percaya pada apa yang dibayangkan dengan Natalie. Tubuh akan percaya pada apa yang dibayangkan dengan cukup jelas dan cukup sering. Jadi Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kita masih hidup di dunia ini. Kita hanya hidup dan sebagaimana kita ada itu karena Tuhan, bukan kuat hebat kita. Yang kita perlu katakan adalah apa janji Tuhan. Bapak Ibu, silakan yang rasanya perlu healing confession, silakan bisa dibagikan. Boleh dibantu oleh Jessie. Ada yang perlu healing confession, saya akan bagikan. Ada yang memikirkan mengenai ekonomi, pekerjaan, ada di Bu Marlin.
Silakan diambil for free. Mengenai identitas. Karena kalau kita tidak diingatkan akan itu, maka kita akan terus merasa bahwa hidup ini berat, hidup ini susah. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita janji Tuhan aja. Kita katakan kepada gunung kita bahwa roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar karena roh Tuhan Yesus ada di dalam kita. Amin. Sambil kita mendengar lagu ini, ya, kita baca Bapak Ibu. Ini adalah janji Tuhan buat diri kita. Janji Tuhan buat anak cucu kita. Sehingga dengan mulut yang penuh kuasa, kita perkatakan itu. Siapa yang harus saya layani Tuhan hari ini? Perkatakan itu. Kadang ngomong pun gak perlu. Seseorang itu hanya perlu dipeluk. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus punya masa depan yang penuh harapan. Sebelum kita mendengar lagu ini, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Roh Kudus di dalam kami terus berbicara kepada kami siang dan malam. Tuhan, biarlah janji-janji-Mu ini Tuhan, apa yang Engkau sudah imajinasikan dari bumi ini dibikin tentang kami Tuhan. Terus kami imajinasikan untuk masa depan kami, keturunan kami, pelayanan kami, GBI Wow, semua yang ada di sini dan yang akan mendengar YouTube. Tuhan, kami punya masa depan yang penuh harapan. Karena kami sudah dirajut di kandungan ibu kami dahsyat, kami ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan kepada tubuh kami yang sakit, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Tuhan sudah memberikan Jehovah Rafa. Darah Yesus sudah mengalir di dalam tubuh saya. Itu janji Tuhan. Dan kepada mungkin tabungan kami, Ulangan 28 katakan, Kau berjanji, Kau sudah membuka perbendaharaan-Mu buat kami. Amin Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah menyiapkan pekerjaan buat kami Tuhan. Biarlah kami ke arah yang tepat. Dan untuk yang masih single, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah menyiapkan pasangan yang sepadan, yang diberkati, yang takut akan Tuhan buat kami. Prince dan princess Tuhan sudah disiapkan dan kami akan bertemu. Dan yang akan menikah, Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa pernikahan ini menjadi showcase kerajaan surga dan melahirkan anak-anak kerajaan surga, anak-anak raja yang akan selalu mengatakan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan Yesus hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya buat nama-Mu saja Tuhan. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. 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 Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit and washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who
submission. All is at rest. I know the author of tomorrow's ordered my steps. So this is my story. This is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mari kita berdiri, kita nyanyikan bersama. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. 'Cause I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. 'Cause I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never ever fail. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Katakan, He will never fail. Sekali lagi, I trust in God, my Savior, the one. He will never fail you. That's why I trust in God. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan melalui Pastor Maya Tuhan Yesus. Kiranya Kau biarkan firman yang sudah ditabur bertumbuh, berkembang dan juga berbuah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama kali hadir di Bara GBW pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di GBW. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberi Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah apa yang sudah kami berikan, dan juga bagi yang belum bisa memberikan, Tuhan Yesus berkati juga lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki hati yang sukacita untuk memberi kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil memberi, multimedia dipersilakan untuk pengumumannya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 16 November 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Oh, the one who died for me, he is Jesus. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Woman of Wisdom yang diadakan hari Jumat 7 November 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 28 November 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri bersama. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Yes, kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Apa yang akan kami pikirkan itu akan menjadi bagian kami Tuhan. Karena itu kami mau memikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami harus menjaga pikiran kami Tuhan. Kami harus mengendalikan pikiran kami Tuhan. Kami harus selalu ingat bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan adalah gembala kami yang baik. Takkan kekurangan kami. Ia membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kami ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwa kami. Ia menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak. Piala kami penuh berlimpah. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, biar firman-Mu, imajinasi kami tertuju kepadamu. Engkau gembala kami yang baik. Kami tidak akan pernah tersesat. Kami tidak pernah kekurangan. Terima kasih untuk Ibu Maya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati Tuhan kehidupannya, keluarganya, suaminya, anak-anaknya, usaha pekerjaannya. Terima kasih ibunya Tuhan, kami mengucap syukur kesehatan, berkat, kelimpahan ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kamu memenuhi semua apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo. Kau memberkati keluarganya, kesehatannya, pelayanannya Tuhan. Kau memberkati dan pelayanannya semakin melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sony Waplau Tuhan dan Ibu. Engkau memberkati mereka Tuhan di Ambon dengan seluruh jemaatnya Tuhan. Kesehatan, perlindungan, berkat-Mu berlimpah atas keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami juga memberkati untuk Bapak Gembala kami, Bapak Iwan dan Ibu Ola Tuhan, beserta seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan, yang sudah mau membuka hati mereka untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Om Darmawan juga kami bawa kesehatannya. Kami berdoa kesehatannya sempurna di dalam nama Yesus. Berikan penghiburan, kekuatan, pemulihan yang luar biasa bagi Om Darmawan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan untuk tempat kami beribadah yang sangat baik Tuhan, di Kuningan City. Kau memberkati Tuhan mall ini. Kau memberkati ownernya, manajemennya. Kau memberkati hamba-hamba-Mu Bapak Kris dan Ibu Ana Tuhan. Berkat berlimpah bagi keluarga mereka. Kami semua akan pulang Tuhan, dan kami akan mengingat selalu bahwa Engkau baik dan Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. I saw the Lord and He heard and He